Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, saya dan teman kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu aktivitas operasional pada Bank Sulselbar Cabang Pangkep. Adapun data yang kami dapatkan merupakan hasil dari wawancara kami dengan pegawai Bank Sulselbar Cabang Pangkep. Adapun teman kelompok saya yaitu Andi Aini Nurfadillah Zahra, Audirta Prasetya, Jurana, Rizva Indasari, Putri Nadia, Fani Anggreni, Nurhasya Wahda, Anandasa Saturu Padang, dan Divanita Nurul Wahda Irdian. Baik, kepada pemateri saya persilahkan untuk mempresentasikan materinya. Bagian A, profil perusahaan. Yang pertama, nama bank. Bank BPD Sulselbar Cabang Pangkep atau lebih dikenal sebagai Bank Sulselbar atau PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat. Dan kedua, sejarah singkat. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan didirikan di Makassar pada tanggal 13 Januari 1961 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat. Pada tahun 2019, Bank Sulselbar telah mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dan mencatat Bank Sulselbar sebagai bank BPD pertama dan satu-satunya yang beroperasi di kawasan timur Indonesia. Selanjutnya, jenis bank. Bank Sulselbar Cabang Pangkep ini bersifat bank umum dan termasuk perseroan terbatas. Izin pendirian. Izin dari Bank Sulselbar Cabang Pangkep dari pemerintah dan pemegang sahamnya dari pemerintah daerah. Selanjutnya kita melangkah pada sumber dana bank. PT Bank Sulselbar Cabang Pangkep ini memiliki dua sumber dana bank, yaitu yang pertama dari pihak ketiga, yaitu ada giro, tabungan, dan deposito. Yang kedua ada dari pihak pemilik modal, yaitu sumber dananya diterima dan ditempatkan ke aktiva atau diterima di kanan, keluar di kiri. Selanjutnya kita melangkah pada kegiatan mengalokasikan dana. Kredit dan pembiayaan bank. Kredit yaitu kemampuan untuk memberi pinjaman dengan suatu janji yang akan dibayar sesuai dengan waktu yang disepakati. Pembiayaan bank menurut Kasmer adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang dibiayai untuk tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Unsur-unsur kredit. Adapun unsur-unsur kredit yang terkandung dalam pemberian suatu kualitas kredit adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepercayaan. Yang kedua, kesepakatan. Yang ketiga, jangka waktu. Dan yang keempat, resiko. Dan yang terakhir ada balas jasa, yaitu keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Dan untuk materi selanjutnya adalah tujuan dan fungsi kredit. Tujuan kredit adalah untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya, pemberian bunga 4%, lalu pihak bank memberikan bunga sebesar 6%, sehingga memiliki selisih 2% untuk dijadikan keuntungan bank. Dan fungsi kredit adalah bank yang mempertemukan pihak yang membutuhkan uang dan yang memiliki uang, serta mengharapkan dana yang digunakan bisa kembali. Dan materi yang bagian D adalah jenis-jenis kredit. Ada 3 unsur-unsur kredit pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, yaitu yang pertama investasi, yang kedua konsumtif, dan yang ketiga produktif. Dan untuk materi yang bagian E, jaminan kredit, adalah pada umumnya tidak ada kredit yang tidak memiliki jaminan. Jaminan kredit dapat berupa barang, uang, dan lain-lain. Jaminan benda berwujud, yaitu barang-barang yang dapat dijadikan jaminan seperti tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin atau peralatan, barang dagangan, tanaman kebun atau sawah, dan lainnya. Jaminan benda tidak berwujud yaitu benda-benda yang merupakan surat-surat yang dijadikan jaminan seperti sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposit, rekening tabungan yang dibekukan, rekening giro yang dibekukan, promes, wesel, dan surat tagihan lainnya.
prinsip pemberian kredit. Adapun prinsip pemberian kredit pada PT Bank Sulselbar dengan metode 5C kredit adalah sebagai berikut. Yang pertama karakter, yang kedua capacity, yang ketiga kapital, yang keempat collateral, yang kelima condition. D. Aspek dalam penilaian kredit. Di samping menggunakan 5C, PT Bank Sulselbar cabang Pangkep memberikan aspek penilaian atau kredit layak atau tidak untuk digunakan dapat dilakukan dengan menilai seluruh aspek yang ada. Aspek-aspek itu sebagai berikut: aspek juridis atau hukum, aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis atau operasi, aspek teknis, aspek manajemen, aspek sosial atau ekonomi, dan aspek AMDAL. Berikutnya prosedur pemberian kredit. Nasabah menambah info dari AO atau Accounting Officer melalui sosialisasi atau melalui website. Kemudian nasabah ke bank dan jika menggunakan pribadi langsung menyebutkan nominal yang dibutuhkan. Lalu AO meninjau dan menjelaskan informasi seperti bunga, pengembalian dana. Kemudian AO meminta data-data nasabah untuk dibawa ke komite kredit untuk kesepakatan nominal. Dibutuhkan surat persetujuan pemberian kredit atau SPPK di mana di dalamnya tercantum syarat-syarat seperti jangka waktu dan lain-lain. Terdapat juga rentang waktu untuk pengembalian surat. Jika nasabah menyetujui, maka surat tersebut harus ditandatangani dan diserahkan ke bank. Bank kemudian memberikan nota kredit, pinjaman kredit, dan akta kredit. Bank mentransfer ke rekening nasabah. Kemudian kredit yang diberikan akan ditinjau oleh AO mengenai pemakaiannya. Selanjutnya ada kualitas kredit. Kolektibilitas merupakan klasifikasi status pembayaran angsuran bunga atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya. Selanjutnya ada teknik penyelesaian kredit macet. Teknik penyelesaian kredit macet pada PT Bank Sulselbar ada dua. Yang pertama yaitu eksekusi hak tanggungan dan yang kedua itu restrukturisasi. Selanjutnya ada suku bunga. Faktor yang mempengaruhi suku bunga besar kecilnya penetapan suku bunga adalah sebagai berikut. Yang pertama kebutuhan dana, kedua persaingan, ketiga kebijaksanaan, yang keempat target laba yang diinginkan, dan yang kelima yaitu jangka waktu. Selanjutnya ada komponen dalam menentukan bunga kredit. Komponen dalam menentukan bunga kredit pada PT Bank Sulselbar ada tiga. Yang pertama dana bank, yang kedua bantuan pemerintah atau subsidi, yang ketiga ada faktor intern dan ekstern. Selanjutnya yaitu jenis pembebanan suku bunga kredit. Jenis pembebanan suku bunga kredit pada PT Bank Sulselbar ada dua. Yang pertama anuitas. Anuitas adalah suatu rangkaian sistem cara menerima atau pembayaran tetap yang dilakukan secara berkala dan jangka waktu tertentu. Yang kedua itu grace period, adalah periode di mana debitur bisa membayar kredit setelah jatuh tempo tanpa adanya denda bunga. Selanjutnya, jasa-jasa bank lain. Keuntungan jasa-jasa bank pada PT Bank Sulselbar yaitu ada dua. Yang pertama margin bunga dan yang kedua ada fee-based income. Adapun jenis-jenis bank lainnya, jenis jasa bank lainnya yaitu pengiriman uang atau transfer lewat bank akan memberikan beberapa keuntungan bagi nasabah serta jika dibandingkan dengan jasa pengiriman lainnya. Keuntungan yang diperoleh oleh masing-masing pihak antara lain pengiriman uang lebih cepat, aman sampai tujuan serta prosedur yang mudah dan murah serta biaya kirim yang akan diperoleh oleh pihak bank serta biaya provisi dan komisi untuk pelayanan kepada nasabah. Selanjutnya Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia terlihat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Bab 3 Pasal 7 yang merupakan undang-undang yang menyebutkan untuk mencapai pemeliharaan atau kestabilan nilai mata uang. Adapun tugas Bank Indonesia sebagai penentu kebijakan moneter dan melakukan berbagai fungsi antara lain, Bank Sentral dapat memperlancar dan berbagai lalu lintas pembayaran di Indonesia. Yang kedua, serta menjadi agen penasehat pemerintah dalam rangka mengelola hutang nasional serta pembayaran bunga atas utang negara. Yang ketiga, serta memberikan berbagai penasehatan kebijakan terkait
dengan keuangan di Indonesia. Yang keempat, Bank Indonesia juga memelihara kondisi kas bank umum dan jumlah yang beredar di masyarakat. Yang kelima, Bank Indonesia sebagai the leader of the reserve. Dan yang terakhir, Bank Indonesia sebagai bank sentral yang mengawasi jalannya kredit di Indonesia. C. Hubungan dengan pemerintah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 antaranya 1. Sebagai pemegang kas pemerintah. 2. Atas nama pemerintah Bank Indonesia menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah pada pihak luar negeri. 3. Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia. 4. Memberikan pertimbangan pemerintah tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. 5. Pemerintah menerbitkan surat-surat utang negara. 6. Bank Indonesia dapat membantu menerbitkan surat-surat utang negara. 7. Bank Indonesia dilarang memberi kredit pada pemerintah. D. Hubungan dengan dunia internasional. 1. Melakukan kerjasama dengan bank sentral dan organisasi lembaga internasional. 2. Dalam hal dipersyaratkan, Bank Indonesia bertindak atas nama negara Republik Indonesia sebagai anggota. G. Bank Syariah. 1. Produk bank syariah, yang mana bank syariah juga menawarkan beragam produk perbankan, antaranya Al-Wadiyah, pembiayaan bagi hasil, Bai Al-Murabaha, Bai As-Salam, Bai Al-Istihna, Al-Ijarah, Al-Wakalah, Al-Kafalah, Al-Hawala, dan Al-Arhan. Baik, selanjutnya penilaian kesehatan bank. Penilaian kesehatan bank di samping dilakukan untuk bank konvensional juga dilakukan untuk bank syariah, baik untuk bank umum syariah maupun bank perkreditan rakyat syariah. Hal ini dilakukan sesuai dengan perkembangan metodologi penilaian kondisi bank yang bersifat dinamis yang mendorong pengaturan kembali sistem penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah. Tujuannya adalah agar dapat memberi gambaran yang lebih tinggi mengenai kondisi saat ini dan mendatang. Baik bank umum syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan baik secara triwulan yang meliputi faktor-faktor antara lain: A. Pemodalan atau kapital, B. Kualitas aset atau aset quality, C. Rentabilitas atau aiming, D. Likuiditas atau liquidity, E. Sensitivitas terhadap risiko pasar atau sensitivity to market risk, 6. Manajemen atau manajemen. Penilaian peringkat komponen atau rasio keuangan membentuk faktor finansial pemodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Dihitung secara kuantitatif dan kualitatif dengan mempertimbangkan unsur judgement. Itulah tadi hasil diskusi kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.